Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Nah, karena kita udah di jam 11 siang nih ya. Jadi antara pagi ini udah mulai masuk ke siang, apalagi nanti sebentar lagi kita mau memasuki sesi lunch. Nah, teman-teman yang udah lapar ditahan dulu selama 1 jam nih, karena kita bakal dapetin satu insight baru dari narasumber kita hari ini. Nah, sebelum saya mulai lebih jauh, perkenalkan nama saya Wina yang akan menemani teman-teman selama nggak cuma 1 hari nih, tapi kayaknya nih selama webinar kita berlangsung dari tanggal 24 sampai 28 Mei. Nah, tepatnya selama event virtual Mega Career Expo berlangsung. Nah, jadi teman-teman, selama event ini berlangsung nih, setiap harinya kita akan punya sesi webinar. Di mana webinar ini tujuannya nih, teman-teman nggak cuma bisa cari kerja di virtual Mega Career Expo secara online ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tadi sempat untuk login, terus kemudian lamar, nge-apply gitu ya. Nah, sekarang kemudian duduk manis dan mau ikut mendengarkan sesi webinar yang kalau teman-teman sering main LinkedIn kayaknya narasumber satu ini di LinkedIn juga sering banget sharing. Nah, baik teman-teman, kita akan mulai sesaat lagi. Nah, sebelum mulai ini, izinkan saya membacakan partners-partners yang sudah mendukung terselenggaranya acara kita di Virtual Mega Career Expo 24 sampai 28 Mei 2021. Nah, beberapa media partners kita saya sebutkan dulu yang sudah mendukung, bahkan promonya mungkin gara-gara promo dari teman-teman media partners ini nih, teman-teman bisa jadi tahu eventnya kita. Nah, media partners kami adalah @locker Depok 24 jam, Locker_DKI Jakarta, Human Capital Indonesia, HR Millennial Nusantara, Event Jakarta, Event Bandung, Event Surabaya, @LockerJakartaku, jobindo.com, dan Soul of Jakarta. Nah, ternyata nih nggak cuma teman-teman media partners, tapi teman-teman dari bisnis partners pun, atau lebih tepatnya nih kali ini kita kerjasama dengan kampus partners. Nah, kampus partners ini sendiri pun juga mendukung terselenggaranya acara kita hari ini, yaitu dari Universitas Paramadina, kemudian juga dengan BEM STMIK Amik Bandung, dan juga BEM Tantri Abeng University. Nah, dan acara ini tentunya diselenggarakan oleh Garuda Organizer dengan sistem provide by sambilanku.id dan tentunya bisnis partner kami dengan CKH Group. Nah, jadi pastikan nih teman-teman nih, ini adalah partners-partners kami yang sudah mendukung terselenggaranya acara virtual Mega Career Expo. Salam kenal Sampurasun semuanya, saya Diah Fikarti. Saya manajer HR, legal, dan GA Yayasan Kehati. Kalau teman-teman tahu, Yayasan Kehati adalah yayasan yang bergerak untuk konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tahu, satwa langka kayak harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula satu, gitu ya. Terus, pelestarian tentang konservasi dari pertanian, kelautan, juga pertanian, semuanya menjadi satu concern. Yayasan Kehati sendiri didirikan oleh Profesor Emil Salim dan sahabat-sahabatnya yang juga saat ini masih sangat aktif. Jadi saya saat ini bergelut untuk mengelola SDM di yayasan. Awalnya saya sangat penasaran, Bu Wina, saya dengan yayasan itu seperti apa sih? Foundation itu bagaimana, tapi ternyata punya tantangan tersendiri yang sampai saat ini kita kerja WFH nih Bu Wina, udah setahun lebih, kita semuanya working remote, semuanya WFH, tentu banyak sekali obstacle ya, tantangan-tantangan yang memang itu harus kita hadapi ke depannya. Ya, oke. Berarti hari ini salam kenal dari saya teman-teman. Teman-teman bisa kunjungi LinkedIn saya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah sering nih komen atau ya saya hanya bisa berbagi sedikit inspirasi dari pengalaman yang saya punya. So, hari ini saya juga mau ngucapin makasih Bu Wina dan tim penyelenggara Mega Expo Karir 2021. Saya bisa membagikan sedikit saja dari apa yang saya tahu, dari pengalaman saya, dari hasil diskus dengan para expert di dunia HR juga. Mungkin begitu Bu Wina perkenalan dari saya. Terima kasih teman-teman. Enjoy ya, sampai 24 sampai 28 nanti itu bakal seru banget. Banyak insight yang pasti buat teman-teman semua.
Oke, terima kasih banyak nih Mbak Diah untuk perkenalannya di siang hari ini. Nah, teman-teman, kayaknya tadi kita dengar perkenalan dari Bu Diah ya. Nah, kayaknya kita udah juga makin pengen tahu nih apa sih yang bakal di sesi sharingkan dengan Mbak Diah hari ini. Nah, hari ini beliau akan membawakan mengenai talent in agile world. Nah, akan dibawakan oleh Mbak Diah Pikarti yang tadi sudah melakukan sedikit perkenalan diri. Nah, sekarang tanpa berlama lagi, Mbak Diah, silakan untuk masuk ke sesi presentation. Silakan Oke, waktu yuk. dan tempat. Kui, kalau anak-anak sekarang bilang kui, mari kita lihat. Teman-teman, saya tahu mungkin ada beberapa dari teman-teman semua job seeker atau yang sudah pernah bekerja ya teman-teman ya. Saat ini masih menjadi job seeker lagi atau saat ini sedang bekerja tapi galau banget nih. Galau sekali gimana ya dunia kerja masa kini, bagaimana sih dunia kerja ke depan nanti? Keluar. Atau kalau saya bilang bagaimana sih dunia kerja ketika kita sudah menghadapi post pandemic, apa post pandemic, ada yang tahu? Oke, kalau kita bilang singkatnya bagaimana sih kita menghadapi dunia kerja yang benar-benar agile. Budiah, talent tuh apa sih? Agile itu apa sih? Yuk, 30 menit ke depan saya akan bahas ini sama teman-teman. Diskusi ringan aja, supaya nggak bingung, saya akan membreakdown dulu perbedaan culture antara perusahaan tradisional dengan perusahaan yang kekinian, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang boleh tahu, boleh chat. Contohnya dari apa sih model dari culture budaya perusahaan tradisional, ada yang tahu mungkin? Ya, let's go. Nih, traditional culture, perusahaan yang punya budaya kerja tradisional, saya bilang, itu punya struktur organisasi yang complicated, teman-teman. Sangat kompleks. Banyak banget layernya. Dari top, middle, bottom, semuanya itu kompleks. Banyak banget garis komandonya. Serem ya? Nggak serem sih, memang begitu adanya kemarin. Nah, kemudian ada silo. Apa silo itu? Ada yang tahu, teman-teman? Silo adalah sekat, teman-teman. Di mana adanya sekat antara departemen dan divisi itu kerasanya kenceng banget. Semua talent, semua SDM itu berlomba-lomba untuk fokus untuk mengejar objektif dan KPI-nya masing-masing aja. Mereka tuh nggak apa ya? Mereka nggak berpikir untuk ayo deh berkolaborasi bareng-bareng gitu loh. Belum ke arah sana. Tapi yang penting mah Bu dia, pokoknya Bu, saya achieve, saya perform, saya itu bisa dibilang sama user kerjaan saya bagus, KPI saya bagus Bu. Nah, yang tradisional kayak gitu teman-teman. Kemudian apalagi yang menjadi kebiasaan di traditional culture? Adanya standar operasional prosedur gitu kan. Kenapa standar operasional ini sangat sangat kental sekali dengan budaya tradisional? Karena dari yang tadi semuanya kan sudah terstandarisasi, teman-teman. Kalau kita boleh lihat, SOP itu justru membuat culture budayanya sedikit kaku ya, sedikit kaku karena semuanya sudah terstandarisasi dengan baik. Jadi dari pihak manajemen perusahaan juga enggan, saya bilang agak sedikit enggan untuk membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, bagaimana dengan pemimpinannya, kepemimpinan dari traditional culture ini? Ada kepemimpinan yang tersentralisir oleh satu orang saja. Jadi ibaratnya bosnya ya dia juga, yang ngambil keputusan dia juga, gitu ya. Sedikit konservatif, enggan untuk mengambil resiko-resiko bisnis yang baru, jadi benar-benar tidak dinamis. Intinya begitu, teman-teman. Oke, next. Setelah kita belajar nih, tahu tradisional budaya perusahaan yang tradisional, kita compare yuk dengan budaya perusahaan yang memang saat ini ada di era new normal. Atau apa ya kalau kita sebut, tadi saya sebut sedikit tuh teman-teman, post-pandemic corporate culture. Atau saya singkat, biar lebih mudah, nih, budaya kerja yang kekinian banget, yang digitalize, yang semuanya serba digital, teman-teman. Apa kebalikannya, Budia?
Nah, kalau yang digital culture, teman-teman, struktur organisasinya itu lebih flat, lebih ringkas gitu ya. Semua orang bisa speak up, memberikan opini, gagasan, masukan untuk perubahan perusahaan yang lebih baik. Kemudian adanya positive collaboration. Semua orang sama-sama kerjasama, nggak bisa lagi sendiri-sendiri egois. Yang penting gue achieve target marketing penjualan saya harus mencapai 200 kata user saya. Bodoh amat deh tim yang lain. Nggak, hempas yang kayak gitu teman-teman. Ke depan itu nggak kepake. Ke depan kita harus sama-sama kerjasama. Kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Saya nggak pernah capek ngomong ini ke tim saya sendiri dan beberapa tim yang lain juga antar lintas direktorat. Saya bilang, ya yaudah kita kolaborasi. Sekarang zamannya saling kolaborasi gitu ya. Yang kemudian di budaya culture perusahaan yang digital, semua talent, semua sumber daya manusia itu senang banget belajar hal-hal baru. Senang banget bereksperimen, teman-teman. Nah, are you ready for that, teman-teman? Siap kan? Learning, learning, dan learning. Budaya itu akan menjadi culture yang baru di masa yang akan datang. Saat ini pun sudah berlangsung dan sedang berlangsung, teman-teman. Jadi, jangan malas untuk belajar. Siapa di sini yang baru menguasai, katakanlah Zoom nih? To be honest, teman-teman, saya mempelajari Zoom butuh waktu 1 minggu loh. Dari saya membuat akun, cukup lama ya, karena benar-benar adaptasi banget itu kemarin. Beberapa tahun lalu ya. Kemudian Google Meet, Webex gitu kan. Kalau anak-anak millennials pasti udah pada open minded semua nih, semuanya pada nggak gagap teknologi, tapi semuanya pada learning. Mereka belajar untuk mengembangkan diri, cari pengetahuan yang baru. Hal-hal tersebut semuanya membuat kita lebih nantinya kalau kita memiliki kemampuan tersebut, wah itu kepake banget teman-teman. Trust me, orang-orang yang mau belajar dan haus belajar itu dilirik sekali sama headhunter gitu loh. Kemudian ciri perusahaan yang digital, yang kekinian, mereka manajemennya tuh berani untuk membuat membuat decision. Jadi artinya mereka nggak takut tuh dengan resiko-resiko bisnis yang unpredictable gitu ya. Semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan sebuah problem solving terhadap obstacle di perusahaan tersebut. Resikonya ini nanti, nggak apa-apa deh, kita coba. Kalau gagal gimana? Nggak apa-apa, kita coba plan yang lain. Jadi semua orang bebas berpendapat dan mengeluarkan solving-nya untuk kemajuan perusahaan. Seru ya? Seru banget ke depan itu. So, gimana sih Bu Diah? Emang kayak gimana sih Bu Diah? Dunia kerja ke depan tuh kayak apa sih? Nah, teman-teman, next step, saya mau kasih tahu dunia kerja ke depan, bocorannya agak wadidaw. Kemajuan teknologi itu kalau bahasa anak sekarang itu damage-nya tuh kerasa banget ke kita, ke semua orang. Oke, saya akan share sedikit dari penelitian dari Deloitte Global Millennial Study. Ini saya ambil dari Deloitte. Apa aja sih 7 disruption yang bisa menyebabkan perubahan di dunia kerja nantinya? Yang pertama nih, teman-teman, teknologi is everywhere, right? Ada 6 miliar lebih pengguna smartphone. Come on, kita semua pakai smartphone. 2 bulan, 3 bulan semua perubahan gadget itu semakin update, ya nggak sih? Yang tadinya merek ini ini kode A7, jadinya kode AI9, ya nggak sih? Gila ya, banyak banget ya. Sampai kita aja, ya gue udah ketinggalan lagi, gitu kan? Nah, kemudian ada tsunami data. Arus informasi dan data sekarang tuh pesat banget, masif sekali teman-teman. Deloitte bilang 9 kali lebih pesat dari 2 tahun yang lalu. Kebayang ya, kita bisa akses informasi dari website, Mbah Google kalau teman-teman sebut.
Kemudian dari sosial media, jangan salah. Sekarang para headhunter, recruiter, merekrut kandidat itu dari TikTok loh teman-teman. Siapa yang suka main TikTok? Sosial media itu memberikan data dan informasi yang banyak sekali. Oke, kemudian apalagi nih dunia kerja ke depan kayak gimana? Adanya perubahan terhadap career, apa ya saya bilang, pola pattern dari masa kerjanya seorang SDM. Gimana tuh Bu? SDM nggak akan melulu nih lama-lama di perusahaan yang itu aja, nggak mau mereka. Kenapa? Karena habitnya learning. They want to be mereka mau banget jadi pembelajar. Jadinya apa akibatnya? SDM hanya bisa bertahan 2,5 sampai 5 tahun, itu udah oke banget teman-teman. Itu udah gaspol banget kalau kita bilang ya, udah keren banget. Tapi nggak hanya diem aja. Di 2,5 tahun sampai 5 tahunnya itu, mereka kontribusinya itu positif banget. Kenapa saya bilang positif? Contohnya gini, di sini ada siapa ya? Ada Mbak Esther. Mbak Esther katakanlah staf akuntan. Mbak Esther lulusan mana Mbak? Sorry kalau boleh kita discuss dikit. Boleh di open mic Mbak Esther? Apa ya, kita tunggu Mbak Esther, kita sapa Mbak Esther. Bisa? Oh, di chat ya? Oke. Ya, katakanlah ya Mbak Esther itu seorang akuntan nih, lulusan accounting dari universitas ternama di Indonesia. Oke. Mbak Esther itu kemudian dia nggak mau hanya tahu skill akuntan aja. Dia akan kepo semua pekerjaannya dan skillnya teman-teman di direktorat lain. Saya mau belajar deh bagaimana sih seorang HR ngitung PPh 21, pajak penghasilan karyawan, atau bagaimana sih HR menghitung kompensasi benefitnya karyawan. Nggak itu juga teman-teman, bisa jadi orang purchase pengen tuh belajar gimana sih tim marketing itu bisa melakukan penjualan yang keren banget, yang bisa dapat cuan yang banyak. Gimana sih caranya tim sales melakukan cold calling or anything gitu ya. Banyak sekali. Jadi haus banget untuk belajar mereka. Kemudian adanya artificial intelligence. Nih teman-teman, kita tahu sekarang tuh udah pakai robot ya, udah pakai AI. Boleh dicontohin, teman-teman kalau ada yang sudah pernah bekerja sebagai tim finance, kita tahu adanya Sage, Accurate gitu ya, atau tim HR, ada HRIS, apalagi Talenta or anything ya, banyak sekali. Batik Payroll, Sunfish. Nah, itu tuh artificial intelligence, teman-teman. Sebuah tools yang membantu para karyawan atau perusahaan bisa bekerja lebih efektif, efisien. Bu, gimana kalau nanti ada AI, nanti kerjaan saya hilang? Yes. Ada beberapa pekerjaan yang akan tersingkirkan, dalam arti akan digantikan oleh AI. Contohnya pekerjaan-pekerjaan administratif yang tidak membutuhkan analisa ya teman-teman. Itu sudah berlangsung loh saat ini. Jadi are you ready teman-teman? Yuk melek semuanya, jangan kesantaian. Kemudian ada exploitation in contingent work gitu loh. Apa sih artinya? Nanti ke depan nih teman-teman banyak sekali outsourcing. Karyawan-karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu. Apa tuh? Karyawan kontrak teman-teman. Udah jarang, udah langka banget yang namanya karyawan tetap nanti. Semua orang akan masuk ke dalam market tenaga kerja dengan bonus demografi yang beragam gitu ya. Wah, ada perang talent. Apa sih Bu perang talent? Nih, perusahaan tuh akan berlomba-lomba mencari Anda semua nih, HR-nya akan lihat, oh, si ini keren katanya. Coba deh kita interview. Coba deh
saling rebutan loh teman-teman. Nah, positifnya adalah nanti ke depan seorang employee itu bisa multi job. Keren ya? Kayak gimana Bu multi job? Contohnya aja sekarang, working from home. Karyawan bisa bekerja di perusahaan sambil nih nyambi jualan online. Ya nggak sih? Iya, semuanya bisa dilakukan. Atau teman-teman yang upgrade skill, dapat sambilan bikin copywriting, menjadi content creator, bikin jadi copywriter ya, untuk konten-konten, ngedit video. Ada multi job di sana. Dan dengan adanya working remote yang begitu-begitu justru akan memudahkan dan menjadi culture yang baru loh ke depannya. Asik ya? Asik nggak sih kalau misalnya Mbak Hathana nih si Mbak ternyata nggak hanya dapat dari perusahaan aja, tapi dengan potensi yang Mbak Hana milikin, ternyata you can do more gitu kan. Kemudian ada job, kita tahu semuanya udah otomasi. Lihat aja di Cina, menurut data dari Deloitte ini 77% sudah dikuasai oleh robot, sudah dikerjakan oleh robot. Wow. Guys, ke depan nanti tuh kita harus benar-benar well prepared. Setuju ya? Kemudian apalagi yang terakhir? Ada diversity and generational change. Apa sih itu, Bu? Teman-teman, ke depan perusahaan tuh akan welcome banget, akan maklum banget dengan keanekaragaman SDM-nya. Dengan nggak lihat lagi tuh suku, agama, ras, golongan, isu gender, dia transgender kah atau apakah, semuanya itu menjadi dihempaskan. Fokusnya perusahaan itu adalah HR akan mencari Anda yang memang benar-benar kompeten. Kompeten saya bilang ya, kompeten. Menjadi seorang yang kompeten itu nggak mudah. Need time, need proses, perlu diasah dan dilatih. Oke, setuju. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata ke depan itu kayak gini toh dunia kerja. Jadi Ibu, kami harus kayak gimana? Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk yuk kita sama-sama punya mindset yang berbeda. Kayak gimana mindset yang berbeda? Oke, wait. Nah, ayo sama-sama kita punya mindset di mana kita, tadi saya bilang berkali-kali, talent should learn new things. Kita semua sebagai sumber daya manusia harus mau belajar hal yang baru, teman-teman. Jangan males. Saya selalu bilang ke tim saya, nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang males, teman-teman. Males belajar Zoom, males cari tahu apa sih Monday.com itu apa sih Bu Diah? Miro itu apa sih Bu Diah? Ayo belajar hal-hal yang baru. Miliki mindset yang benar-benar saya harus upgrade diri saya, kompetensi saya. Supaya apa? Supaya saya agile. Oke, yang kedua, talent should be able to collaborate each other. Tadi kita udah bahas, kita singgung, mindset untuk positive thinking dan mau kerjasama. Nggak ada lagi one man show tadi saya bilang. Oh, itu project itu bisa berhasil gara-gara gue itu, Bu. Gitu kan ya. Harusnya bonus itu yang paling gede gue, Bu, bukan dia. Kan gue yang punya idenya, gagasannya. Nggak, yang kayak gitu big wrong, teman-teman. Capek deh gitu ya. Collaborate itu artinya teman-teman bersama-sama, duduk bersama dengan teman-teman, tim rekan kerja, kolega teman-teman di perusahaan, untuk ini loh ide saya. Ini loh problem solving saya. Mau kita jalanin nggak? Oke. Bagaimana cara eksekusinya? Begini loh guys. Asik ya kalau kita punya mindset kayak gitu. Asik banget. Next. Talent with the growth mindset. Nih, ini penting banget. Kita semua sumber daya manusia harus punya pemikiran yang nggak fix mindset. Jangan
miliki mental block yang membuat kita sendiri kecil, teman-teman. Membuat kita sendiri kerdil. Ih, nggak kepake yang kayak gitu. Beneran deh, serius. Saya, HRD, teman-teman saya akan mencari talent-talent yang memang mereka berpikirnya gini, Bu, saya mau belajar. Saya menerima sudut pandang banyak orang. Saya bisa melihat kacamata dari banyak orang. Sehingga apa? Sehingga saya bisa menimbang segala sesuatunya dengan bijak. Dapat ya teman-teman ya? Next, talent as technology contributor. Oke, saya mau tanya nih. Teman-teman pasti main sosial media, right? Iya dong Bu Dia, hari gini nggak main sosmed. Ih, gitu ya. Boleh chat sama saya di kolom chat. Menurut teman-teman, teman-teman yang main sosial media, Twitter, IG, Instagram, apalagi, teman-teman itu user atau kontributor? Sok, saya tungguin. Kalian sebagai user apa kontributor? Oke, Mbak Esther bilang user. Sok, saya tunggu 1 menit. Yuk, cap, cepat. User. Kenapa user? Oke, beberapa jawab user ya. Right. Betul sekali teman-teman. Ketika kita menggunakan sosial media, kita hanya sebatas sebagai user. Bu, maksudnya gimana? Orang kita kan nggak sekolah programmer, Bu. Mana bisa kita bahasa programmer? Nih, teman-teman IT nih, saya senang banget sama anak IT. Saya selalu bangga sama anak-anak IT sekarang. Kenapa? Karena mereka, saya yakin generasi sekarang tuh TOP-BGT gitu ya, TOP-BGT banget soal IT-nya. Kenapa kita sebut ketika kita main sosmed, IG kita hanya user? Of course. Menjadi kontributor dalam hal ini maksud saya adalah, teman-teman, yuk belajar yuk. Ketika teman-teman punya ide atau teman-teman dapat informasi terkait teknologi baru. Bu Dia, kayaknya tim marketing itu karena cabang kita punya 34 cabang Bu Dia di daerah. Gimana kalau absensinya itu pakai teknologi ini aja, Bu? Sistem HRIS-nya yang ini aja, Bu. Soalnya, Bu, tinggal foto, Google tuh langsung ngelacak posisi depo dia benar, posisi tokonya benar, jalannya benar, gitu ya. Dan semuanya terintegrasi, Bu, di sistem HRD, gitu kan. Nah, usulan teman-teman kepada perusahaan atau manajemen adalah suatu bentuk, suatu porsi di mana teman-teman sudah menjadi kontributor teknologi. Kayak tadi saya bilang, Bu, meetingnya pakai Miro aja, biar seru, bisa coret-coret, bisa gambar-gambar, bisa pakai monday.com, jadi kita bisa discuss nih Bu, Ibu bisa cek lebih teliti, lebih rinci. Seru ya? Kalau bicara teknologi itu seru banget teman-teman. Kemudian, kita sebagai talent, teman-teman semua, Anda semua di sini, should have a good leadership. Kenapa saya bilang leadership penting banget di zaman sekarang? Manajemen bolehlah kita kesampingkan. Bukan berarti manajemen nggak penting, teman-teman. Tapi leadership di zaman sekarang tuh penting banget. Mengingat apa? Mengingat ketidakpastian yang ada saat ini itu membuat kita kan semuanya nggak ngerti ya. Everything is unpredict. We must prepare gitu loh teman-teman. Kita nggak ngerti ke depan itu kayak gimana, 1 bulan, 1 tahun ke depan gimana. So, sebagai bagian dari manajemen, talent yang agile, mereka punya good soft skill. Nah, bocorannya buat teman-teman, mulai dari hari ini belajar yuk soft skill leadership. Baca buku-buku leadership atau bergaul, buka networking dengan para expert, dengan senior, supaya belajar, nggak hanya belajar, Bu, pengen ngedit video aja deh biar jadi konten kreator. Nggak apa-apa, nggak salah. Tapi ada soft skill profesional yang ketika kita masuk di dunia karir, kita menjadi SDM yang matang, bukan karbitan. Matang, agile, dan kompeten. Oke? Nangkep ya teman-teman ya?
Oke, setelah saya bawa mindset, Bu, bocorannya apa, Bu? Kira-kira HRD zaman sekarang itu cari SDM yang kayak gimana sih, Bu? Beneran deh, Bu, kepo gitu ya. Oke, next. Bentar. Oke. Ini dia teman-teman, saya kasih bocorannya. Saya akan merekrut Anda-Anda semua atau teman-teman HRD, headhunter yang lain, akan merekrut teman-teman semua dan memilih talent-talent yang have ability to use teknologi. Yang nggak gagap teknologi, yang melek teknologi, teman-teman. Itu mau nggak mau, kita harus melek teknologi. Bu, gimana dong? Saya tuh sinyalnya suka nggak stabil gitu, Bu. Gitu ya. Saya ada di ujung Berung Padalarang, Bandung. Atau saya ada di Medan, Bu. Susah banget. Di Pematang Siantar, Amang, Tahe, gitu kan. Susah banget, gitu loh. Atau di Surabaya, teman-teman di Surabaya, Bu, timbul tenggelam, Bu, timbul tenggelam seperti perasaanku padanya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, hal-hal seperti itu harusnya bisa diantisipasi oleh teman-teman. Mau nggak mau, yang masuk, yang ketika kita berkarir di dunia profesional, hal kecil seperti itu harus sudah bisa kita memberikan problem solving yang baik. Kemudian, kami HRD akan meng-hire Anda-Anda yang have a good intrapersonal communication. Ada yang tahu apa itu intrapersonal communication? Yuk, ayo. Ayo, open mic. Yang mau jawab open mic. Ayo dong. Atau mau jawab di kolom chat juga nggak apa-apa. Intrapersonal communication, come on. Aduh, Bu, bentar ya, Bu. Saya googling dulu ya, Bu. Oke, teman-teman. Intrapersonal skill adalah kemampuan teman-teman untuk dapat berkomunikasi di keadaan yang baik ataupun di keadaan konflik. Jadi, mau itu keadaannya kondusif ataupun sedang konflik, you can speak with a good behavior. Teman-teman bisa menyampaikan pesan dengan baik, dengan feedback dua arah yang positif. Itu yang dicari, teman-teman. Nggak hanya, Bu, saya kan lulusan PR, Bu. Menurut hasil tes DISC saya, Bu, sama psikotes, saya tuh orangnya ekstrovert loh, Bu. Saya orangnya gini loh, Bu, kata si psikolognya, Bu. Oke, teman-teman. Nggak semua orang memiliki kemampuan intrapersonal yang baik. Gimana caranya, Bu, biar kita bisa punya intrapersonal yang baik? Latihan, teman-teman. Latihan. Jadi, jangan sampai ada konflik, teman-teman langsung baper, gitu kan. Kayak gitu doang kerjaannya dia. Ih, gitu kan ya. No. Ketika ada konflik, datangi rekan kerjamu, selesaikan hari itu juga, cari solusinya bersama. Baik-baik, persuasif, nggak ada gontok-gontokan. Nah, yang kayak gini cakep banget, digemari oleh headhunter dan HR. Trust me. Kemudian empathy. Empati, teman-teman. Di era WFH ini, aduh, saya sendiri tuh, to be honest, saya susah banget untuk coaching people karena working from home. Pengelolaan SDM di era WFH ini sempat bikin saya frustrate sedikit. Karena gimana ya cara biar kita tetap engage. Nah, seringkali empati itu dibiaskan teman-teman, hilang gitu loh. Gara-gara jarang ketemunya kalau meeting Zoom doang, kalau Google Meet doang gitu ya. Jadi gimana sih, Bu, supaya kita bisa empati? Gini, saya kasih tahu guys. Empati bisa kita latih dan kita miliki kalau kita peka terhadap
Apa yang dirasakan oleh orang lain? Oh, ternyata si Pak Amar itu nggak masuk 3 hari karena COVID toh. Ah, coba deh tanya kabar. Dear Pak Amar, kumaha kabarna kalau orang Bandung? Apa kabarnya, Brur? Apa kabarnya, Bro? Wow, kebayang ya. Seorang HR harus touching people one by one, satu persatu secara personal. Itu tantangan buat HR juga loh. Nah, gitu teman-teman. Empati. Kayaknya si departemen ini kok bikin kontraknya lama banget ya. Kendalanya apa ya? Coba deh, aku telepon dulu. Halo Mbak Diah, kok kontraknya lama banget ya? Sudah lewat 3 hari. Oh, ternyata Mbak Diah lagi sakit, gitu kan? We can never know gitu kalau kita nggak mengkomunikasikannya dan kita merasakan apa yang dialami mereka. Kemudian, headhunter saya akan merekrut Anda-Anda semua atau HR akan merekrut Anda-Anda semua yang punya agile thinking. Apa sih Bu, agile-agilean melulu? Nah, ini istilah agile itu udah hangat banget teman-teman. Udah anget banget dan kayaknya sekarang udah menjadi suatu hal yang nggak tabu lagi. Agile thinking adalah kemampuan kita, saya dan teman-teman, untuk bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang unpredictable, yang sangat dinamis. Ya, jadi berubahnya kayak gimana? Berubahnya ke arah positif. Kita survive dengan kondisi dan situasi yang ada. Yang tadinya nggak bisa pakai Zoom, mau nggak mau, saya harus belajar Zoom. Nggak ngerti Webex, ribet, mendingan Google Meet, Bu. Nggak bisa. Teman-teman harus bisa semuanya. Bu Diah, aku nggak bisa bikin CV yang bagus-bagus kayak teman-teman itu. Udahlah Bu, sewa orang aja bikinin CV. Oh, come on, man. Sekarang itu kita cari SDM-SDM yang kreatif. Nah, hari ini saya nggak bahas ya bagaimana bikin CV yang bagus, bagaimana cara interview. Today saya mau sharingnya tuh ini nih, mindset ini buat teman-teman semua. Biar teman-teman tahu, oh dunia kerja nanti tuh ke depan begini ya. Nah, kemudian yang kayak gimana lagi sih yang HR cari? Orang-orang HR akan mencari kandidat yang mereka bisa memberikan problem solving. Saya biasanya kalau ngerekrut kayak gini, teman-teman. Katakanlah saya mau ngerekrut resepsionis. Saya akan tanya satu pertanyaan. Mbak Susanti, in case apabila ada telepon yang masuk mencari direksi, sementara direksi sedang melakukan meeting, atau penelpon tersebut sedikit mencurigakan karena kan meminta nomor direksi secara paksa. Dalam situasi tersebut, apa yang akan Mbak Susanti lakukan? Bagaimana Mbak Susanti menyikapinya? Nih, dari pertanyaan tersebut, HR itu kami berharap para talent bisa menganalisa situasinya. Oke, nanti Bu begini, saya akan mencoba menjawab apa keperluannya yang bersangkutan, apakah sudah ada janji, analisa problem solving-nya itu akan dilihat teman-teman. Beda lagi kalau saya menginterview level katakanlah head ya, manager ke atas gitu kan. In case Bapak Rahmat, in case apabila di dalam 3 bulan masa probation Bapak, ternyata Bapak kan bilang mau jual 300 unit. Tapi ternyata Bapak cuma 20 unit tuh. Bagaimana cara Bapak menyikapinya? Bagaimana solusi yang Bapak berikan? Nah, HR akan mencari dan melihat sejauh mana analisa mereka, sejauh apa helikopter view-nya mereka melihat obstacle tersebut dan mencari problem solving-nya. Nangkep ya teman-teman ya? Nah, gitu. Jadi, kalau saya tanya, are you ready teman-teman? Ke depan tuh akan sangat sangat wadidaw. Wadidaw banget. Sangat persaingannya tuh sangat ketat. Nah, terakhir
HR akan mencari a good talent yang punya EQ yang positif. Saya selalu bilang ke tim saya, attitude and character is number one, teman-teman. Pengelolaan emosional yang baik untuk yang dimiliki para talent di dunia kerja nanti masa depan akan membantu mereka untuk mengontrol depresi karena keseringan WFH atau mengontrol diri mereka untuk lebih calm down gitu ya. Terus sesuatu hal yang tidak terduga yang membuat emosi mereka labil. Jadi emotional management ini sangat dibutuhkan. Nah, teman-teman, itu tuh beberapa skill, beberapa hal toolkit yang bisa teman-teman tingkatkan. Kalau teman-teman saat ini masih belajar atau yang sudah pernah kerja dan punya, come on, upgrade diri yuk, perluas kompetensi teman-teman semua. Jangan takut belajar, hauslah akan belajar. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan, supaya nggak tergantikan dengan teknologi ataupun kandidat-kandidat lain yang lebih agile. So, sampai sini ada yang bertanya? Oke, kalau misalnya, oke. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silakan. Sebentar ya. Nah, saya nggak banyak memberikan materi, tapi semoga itu bisa membantu teman-teman untuk punya wawasan bahwa dunia kerja saat ini dan yang akan datang tuh nggak sama dunianya masa kerjanya orang tua kita dulu. Saya dulu pejuang amplop coklat. Saya apply ke kantor pos tiap hari Sabtu dan Minggu saya beli Pikiran Rakyat karena saya tinggal di Bandung waktu itu. Pikiran Rakyat dan Kompas. Saya teliti satu mana yang masuk requirement-nya dengan saya. Wah, teman-teman, it's so hard, itu melelahkan memang. Capek banget, banyak banget proses yang harus dilewati, tapi ya itulah gitulah. Itu sebuah tantangan yang harus teman-teman hadapi. Jangan pernah capek, teman-teman. Proses itu akan membuat teman-teman semakin matang. Setuju ya? Yes. Oke, silakan ada yang bertanya mungkin teman-teman dari materi yang saya sharekan tadi, atau coba saya, Mbak Wina, sudah bisa kita ke sesi Q&A atau gimana? Oke, Mbak Dia. Sudah bisa sih, Mbak Dia. Baik. Nah, teman-teman, kita sekarang open sesi Q&A. Dan tadi kita udah dapetin sedikit insight nih dari Mbak Dia. Nah, buat teman-teman tadi juga udah dijelaskan soal apa sih yang harus kita kuasai juga nih di masa pandemi gitu loh. Kemampuan komunikasi, rasa empati, terus kemudian yang terutama tadi juga yang saya dapat nih soal kemajuan teknologi ini juga kita harus belajar juga. Nah, Mbak Dia, sambil menunggu teman-teman bertanya, ini sebenarnya sudah ada satu pertanyaan. Nah, teman-teman nih kalau bertanya boleh juga diketikkan di kolom chat, karena kan kebetulan semuanya kita mute gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh ketik di kolom chat, nanti saya akan bantu untuk bacakan pertanyaannya teman-teman ke Mbak Dia. Nah, sebelumnya nih Mbak Dia, ada satu pertanyaan dari saya ketika tadi ngikutin sesi sharingnya Mbak Dia. Karena semuanya ini kan di masa pandemi ya Mbak Dia ya. Jadi kita ini kan banyak ketemunya lewat online, lewat virtual. Tadi yang kita bilang dengan Google Meet lah, terus kemudian Zoom meeting. Nah, pertanyaan saya, ketika kita memang lagi ngerekrut nih, atau kita direkrut, kita jadi karyawan baru, nah terus perusahaan tempat kita baru bekerja nih ternyata memang menerapkan WFH gitu. Nah, kira-kira nih gimana cara kita bersosialisasi ya Mbak ya? Kalau lewat WFH kan berarti anggup nih. Saya kadang mikir juga kalau karyawan baru WFH, gimana ya cara kenalan sama teman-teman yang lain, terus apalagi kalau harus mendistribusikan pekerjaan, tanya ke leader, atau kita mungkin dipercaya punya staff. Nah, ini tuh ada tipsnya nggak nih buat kita yang baru diterima kerja, tapi kemudian perusahaannya menerapkan WFH full di masa pandemi ini. Gimana Mbak Dia? Oke, ini pas banget nih Mbak Wina pertanyaannya. To be honest, jujur teman-teman, saya diterima kerja di perusahaan terakhir ini, di Kehati Foundation, itu di bulan Mei. Ketika pandemi lagi benar-benar gencarnya.
Kebayang, saya HR manager, tapi saya harus coaching people melalui cara WFH. Sebenarnya makanya saya bilang tadi Mbak Wina, I have a little bit frustrated karena aduh touchingnya gimana. Finally, gini caranya teman-teman. Oke. Pertama, koordinasi dengan user ketika teman-teman masuk, tapi ternyata harus WFH. Tips yang mau saya kasih, jangan pernah putus koordinasi dengan user. User itu atasan Anda ya. Kalau Anda staff, koordinasi dengan supervisor Anda, dengan manajer Anda. Jangan pernah putus komunikasi. Itu penting banget. Update terus. Pak, hari ini saya sudah melakukan ini. Pak, semua deadline yang Bapak kasih kemarin ini ya Pak. Saya mohon feedback dari Bapak, perlukah ada revisi atau seperti apa? Nah, bagaimana biar engage dengan tim yang lain? Biasanya kan kita punya grup ya. Benar nggak teman-teman? Grup, coba dekati pelan-pelan. Kalau saya siasatnya adalah saya dekati yang benar-benar poin-poin ya. Saya bilang apa ya? Orang-orang yang memang mereka punya pengaruh yang besar di perusahaan. Contohnya di direktorat kalau di saya di direktorat marketing, di departemen atau divisi marketing, orang yang easy going siapa sih? Minta nomor handphonenya. Hai, siapa aja teman-teman, biarin aja dibilang SKSD. Kan kita harus agile, kita harus berkolaborasi, betul ya? Hai, Mbak siapa? Mbak Nela. How are you? Saya karyawan baru Mbak di timnya Mbak Ratih. Saya mau belajar banyak nih dari Mbak terkait purchasing. Tolong ajarin saya Mbak. Nggak apa-apa teman-teman. Jangan gengsi, jangan gengsi. Kemudian cari lagi siapa yang di departemen lain yang memang benar-benar vokal dan mereka itu apa ya? Jadi kayak maskotnya departemen tersebut lah kalau saya bilang. Saya cari person-personnya. Sehingga apa? Sehingga ketika engagement tersebut terjalin di antara person-person yang vokal, yang memang benar-benar key person untuk departemen tersebut, mudah banget nih teman-teman, nggak terlalu sulit untuk kita bisa engage ke dalamnya. Mungkin begitu Mbak Wina dari saya. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, Mbak Dia. Oke, nah berarti tadi kalau misalnya kita memang masuk ke ini ya Mbak Dia ya, kalau kita misalnya masuk ke maksudnya ke tempat kerja yang memang full WFH, kadang itu memang jadi canggung, terus juga jadinya kelihatannya juga kayak, aduh enak gak enak cara kenalannya gitu ya. Nah tadi sudah dapat satu tips nih dari Mbak Diahnya, yaitu bahwa ya pertama dengan user ya Mbak ya, dengan atasan kita, bahwa kita tetap harus jalin komunikasi, karena waktu awal masuk pun juga mungkin kita harus cari tahu juga tugas kita apa, terus kemudian apa yang menjadi tanggung jawab dari kita. Nah terus kemudian terlebih lagi kalau kita punya tim atau staff, tadi juga nih salah satunya Mbak Diah juga bilang kalau perlu SKSD aja gitu. Jangan sampai kita tidak ter-SKSD. Dalam arti kata tuh jangan sampai kita jaga jarak gitu ya. Terus kemudian kita jadi kaku banget pas kita memasuki dari satu lingkungan yang baru. Nah, baik kalau begitu Mbak Dia. Oke, nah Mbak Dia selanjutnya nih ada satu pertanyaan tadi mengenai kalau misalnya udah punya dari semua skill yang tadi misalnya sudah disampaikan oleh Mbak Diah. Bahkan tadi bilang dari salah satu peserta kita, beliau bertanya bahwa kalau sudah punya skill bahkan tersertifikasi tapi belum dapat panggilan, itu gimana ya? Oke. Nah, terima kasih Mas Dwiki Chandra. Wika apa nih? Mas Dwiki Chandra, halo apa kabar? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mas Dwiki, di setiap era, di setiap masa, dari zamannya orang tua kita atau kakek kita, mencari pekerjaan itu memang butuh effort yang tinggi, teman-teman. Bu, gimana nih kalau misalnya saya udah punya sertifikasi, udah bayar mahal Bu ikut kelas, katanya dengan sertifikasi kita bisa nih mudah dapat pekerjaan. Nah, asumsi yang kayak gitu buang jauh-jauh ya teman-teman, buang jauh-jauh. Seringkali kita merasa diri kita ya sudah cukup untuk punya sertifikasi.
Gak apa-apa teman-teman. Yang namanya belajar, membuat diri kita kompeten atau menstandarisasi kompetensi kita agar kita punya sertifikat yang memang diakui oleh negara, gak ada salahnya. Itu bagus banget. Saya kasih poin bagus banget itu. Tapi yang perlu teman-teman ingat, kebutuhan dari kualifikasi, requirement yang dibutuhkan oleh user dan perusahaan itu beda-beda teman-teman. Itu yang pertama. Kedua, nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang, yang namanya persaingan cari kerja itu sama-sama susah. Kita nggak boleh, Bu, ini kan pandemi, lebih sulit. No, sama aja teman-teman. Sama aja, seriusan deh. Tapi Bu, kesel banget, aku tuh udah masukin ratusan lamaran kok nggak dipanggil-panggil. Kemarin sempet Bu di interview. Hilang HRD-nya Bu, nggak ada kabar. Teman-teman, ketika kita merasa diri kita kompeten, katakanlah ya, kita sudah mengikuti interview atau meng-apply CV, belum dipanggil, itu proses kita untuk belajar. Percayalah, saya sudah mengalami itu teman-teman. Saya pernah jadi admin legal dulu loh. Saya pernah jadi admin HR dulu. Saya titi karir saya pelan-pelan. Tadi saya udah cerita. Ratusan saya cari di koran berhari-hari, berminggu-minggu. Saya harus, apalagi pengangguran saya waktu itu, waktu masih fresh grade banget, S1, waktu S1 saya. Terus saya minta uang ke orang tua untuk beli koran, untuk kirim via pos. Berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Kuncinya satu, teman-teman. Jangan menyerah. Saya ngikutin interview berkali-kali sampai saya apa pertanyaan interviewer apa. Saat itu zamannya sebutkan 3 kelebihan dan kekurangan teman-teman. Ya nggak sih? Itu saya sampai apal di sini. Oke, saya cari tahu jawaban yang pas apa ya. Ketika interviewer nanya ini, saya harusnya bagaimana ya? Jadi, teman-teman, bagus untuk meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi, tapi yuk koreksi diri. Apakah saya sudah sungguh-sungguh gigih mencari pekerjaan? Apakah kurikulum vitae atau lamaran dan CV saya sudah bisa menarik si interviewer atau perusahaan? Skill tambahan apa ya yang bisa saya jual untuk perusahaan? Nah, itu yang harus teman-teman pikirin. Oke? Begitu ya, Mas tadi, Mas siapa? Mas Wika, siapa tadi? Sorry. Semoga bisa menjawab ya Mas Dwiki Chandra. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gitu Ibu Wina. Halo? Masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Dia. Ini ada dari Nabilah kalau nggak salah. Nah, izin bertanya Bu, untuk melatih skill berkomunikasi yang baik bagaimana ya Bu? Terlebihnya personally saya ini bekerjanya dengan komputer alias pemrograman, jadi tidak terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, ini gimana nih Mbak Dia? Oke, terima kasih Mbak Nabila. Ini keren banget pertanyaannya. Pertanyaan sejuta umat nih yang biasa dihadapi oleh job seeker, termasuk saya waktu dulu. Aduh, saya ini pemalu banget teman-teman dulunya. Nggak pedean, minder, beneran deh. Tapi saya bukan orang introvert. Oke, terlepas dari introvert apa ekstrovert ya teman-teman ya. Oke, gimana sih Bu cara supaya saya bisa berkomunikasi dengan baik? Teman-teman, melatih diri untuk berkomunikasi dengan baik itu bisa kita lakukan dari rumah loh. Seriusan. Saya belajar, saya diajarkan oleh orang tua saya untuk bagaimana bisa berkomunikasi secara persuasif. Jangan punya mindset, saya kan orang di belakang meja, Bu. Saya kan orang IT, saya kan orang admin, back office. Jaranglah ketemu orang banyak, Bu. Diam-diam aja lah, Bu, nggak usah banyak ngomong. No, nih yang kayak gini nggak diambil tuh sama HRD. Ingat, tadi ada beberapa tips yang saya kasih. Kemampuan komunikasi akan sangat penting di dunia kerja yang akan datang, teman-teman.
Gimana caranya, Bu, biar komunikasi saya baik? Bergaul, teman-teman. Bukan networking, teman-teman. Kalau saya sangat merasakan impact dari LinkedIn. Kalau teman-teman tahu ada LinkedIn, LinkedIn itu bukan tempat untuknya pengangguran, bukan. Sorry ya teman-teman saya bilang. Dari LinkedIn kita bisa belajar banyak hal. Membangun networking yang baik. Nggak hanya di dunia kita. Misalnya saya lulusan biologi. Temenannya hanya anak biologi. Atau saya lulusan kehutanan. Temenannya cuma anak hutanan, anak hukum, hukum dengan hukum. Aduh, please deh. Yuk, perluas jejaring teman-teman. Mungkin nggak hanya saya yang bicara begini, tapi ada banyak sekali expert HR atau senior HR yang saya menjadi panutan saya akan merekomendasikan untuk membuka jejaring networking yang lebih baik. Itu penting banget, teman-teman. Jangan malu. Jangan minder. Setiap orang punya nilai jualnya masing-masing. Jadi, pede aja. Kenali diri teman-teman. Oh, saya pernah kerja kok, Bu. Saya pernah magang, Bu, 3 bulan di Pertamina. Saya lulusan engineer, Bu. Oke, itu poin yang bagus. Gimana teman-teman meningkatkan komunikasi? Belajar latihan. Nih, tips kedua, belajar latihan untuk di depan kaca. Saya dulu gugup banget untuk ngomong di depan umum, teman-teman. Practice make everything better. Setuju ya? Latihan depan kaca, Mbak Esther nih ngelihat latihan interview. Atau latihan kenalan sama orang baru. Biasanya kalau kita datang di sebuah komunitas baru, kita bingung, duh mau ngomongin apa ya sama orang ini? Aduh nggak tahu, bidangnya beda. No. Teman-teman, confident yuk, percaya diri yuk. Pak, Bapak udah lama jadi sales. Bapak kerja di mana aja, Pak? Boleh dong, Pak, bagi Pak ilmunya gimana sih jadi sales, Pak? Oh, emang kalau jadi sales bisa dari lulusan apa aja ya, Pak? Nggak pilih-pilih. Tapi kan saya komunikasinya jelek, Pak. Nah, dengan teman-teman membuka obrolan seperti itu, percaya deh, teman-teman. Itu menjadi suatu bentuk pelatihan teman-teman untuk berkomunikasi. Networking terjalin, teman-teman makin banyak. Oke? Ya, Mbak Nabila, begitu dari saya. Semoga bisa menjawab. Sedikit praktis dan sederhana, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, Terima kasih banyak Mbak Dia. Nah, itu tadi dari Nabila, untuk Nabila, bukan dari Nabila ya. Untuk Nabila tadi sudah dibantu dijawab sama Mbak Dia. Nah, Mbak Dia, karena kita sudah tiba di penghujung sesi, mungkin satu pertanyaan singkat lagi aja ya. Setelah itu nanti kita closing nih juga teman-teman, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tapi dari yang saya baca dari chat, nah, mungkin kita bisa bantu dari salah satu peserta kita nih Mbak Diah dengan namanya dari Hegar Panama. Nah, beliau ini sepertinya bekerjanya memang di bidang lulusan seni, murninya bidang seni, tapi kemudian di masa pandemi ini kan memang kena pengaruh cukup besar ya dari sisi seni. Nah, kira-kira nih pertanyaan beliau ini lebih ke arah kalau misalnya nih saya udah kelamaan nih di bidang ini seni, sekarang mau cari kerja, pasti kan orang bilang coba kerja yang lain. Nah, kalau pengen mulai mencoba nih Mbak Diah, kira-kira posisi apa sih yang bisa dicoba pertama kali dari peserta kita dari Hegar ini untuk di masa pandemi cari peluang baru gitu? Oke, halo Pak Hegar, terima kasih. Pertanyaannya keren banget. Pak Hegar, kalau saya enggak mikirin pekerjaan apa ya Pak yang cocok untuk saya. Ketika saya katakanlah saya lulusan seni melukis Pak. No, SDM yang agile akan berpikir apapun peluangnya, opportunity-nya, saya akan coba. Tapi sebelum itu, saya ingetin lagi tadi, kindly reminder buat semuanya. Kalau kita berani switch berpindah untuk suatu pekerjaan yang baru, yakinkan, pastikan diri kita punya hal yang bisa kita jual. Pelukis, bisa melukis, otomatis bisa menjual kan? Kenapa enggak kita coba ke arah marketing, atau sales, atau purchasing,
pengadaan keluar masuk barang, logistik, banyak opportunity deh. Jadi jangan membatasi diri, saya kan lulusan seni Bu, susah banget sekarang, apalagi pandemi. No, jangan membatasi diri kita. Ketika kita sudah membuat blog atau portal untuk opportunity yang ada di depan, percaya di teman-teman, apa yang kita harapkan itu hanya menjadi mimpi dan bunga tidur aja gitu loh. Come on, maksud saya prove it, eksekusi. Coba aja lamar. Karena setiap SDM tuh punya pasarnya masing-masing. Ingat ya, setiap kita punya pasarnya masing-masing. Mungkin saya nggak cocok nih di CG. Saya cocoknya di perusahaan ini katakanlah. Atau Mbak Esther nggak cocok nih di perusahaan ini, tapi Mbak Esther punya pasar di mana perusahaan akan meng-hire Mbak Esther. Trust me teman-teman. It's just about process and time. Gigihlah, persisten, konsisten untuk berpikiran bahwa saya bisa kok. Tuhan kasih saya rezeki kok. Pekerjaan yang pas dengan profil diri saya akan saya dapatkan. Oke? Mungkin begitu Pak Hegar dari saya, Mas Hegar, semoga menjawab. Saya sudah nyambung? Oke ya, sudah ya. Nah, Mas Hegar, tadi ini sudah dibantu dijawab juga sama Mbak Diah ya, bahwa banyak terbuka peluang juga, nah tapi juga dari diri kita ya juga harus percaya diri juga gitu loh. Apa sih nih yang bisa kita mulai, apa sih yang bisa kita pelajari, dan mungkin nggak ada salahnya juga kali ya Mbak Dia di masa pandemi ini ketika kita mulai kayaknya aduh gue jurusan ini terus sekarang malah jurusan pekerjaan di jurusan ini lagi nggak gerak, mungkin kita bisa belajar ngambil kursus juga ya Mbak Dia ya, supaya kita juga bisa lebih berkembang, terus kita juga bisa jadinya nggak cuma kerja di bidang ini loh, saya udah dapat kursus ini, sertifikat, nah saya bisa loh ternyata kerja dari, ya mulai dari admin, atau mungkin kita bisa coba usaha yang baru, kita bisa gelutin profesi yang baru, ya. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak Mbak Dia sebelumnya untuk bersedia bergabung bersama dengan Virtual Mega Career Expo. Nah, sebelum kita akhiri, boleh Mbak Dia di 1 menit terakhir, closing statement untuk teman-teman peserta. Silakan Mbak Dia. Terima kasih Bu Wina. Teman-teman, ada 3 respon orang untuk menghadapi perubahan. Apa aja? Yang pertama, orang akan menolak perubahan. Kedua, orang akan mau berubah tetapi butuh proses, butuh dorongan, butuh reminder. Kayak kita lagi nyeduh teh harus ditekan-tekan dulu. Yang ketiga, orang yang dengan sadar mau berubah. Nah, saya kembalikan ke teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih menghadapi dunia kerja yang baru? Apakah teman-teman mau bergerak atau tergantikan gitu kan? Saya selalu bilang, ayo teman-teman semangat, jatuh itu belajar, berdiri setelah jatuh pasti akan membuat kita lebih kuat. Oke? Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi bekal teman-teman, sedikit wawasan tentang bahwa dunia kerja yang sekarang tuh sangat kompetitif. So, we can never predict, teman-teman. We must prepare. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Indonesia. Terima kasih Bu Wina. Ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Diah untuk sudah bergabung sekali lagi nih. Kami ucapkan terima kasih dari segenap manajemen Virtual Mega Career Expo sudah bersedia dari Mbak Diah untuk sesi sharing dengan kita, bahkan membagikan tips and triknya ya Mbak. Teman-teman, tadi juga ada satu dari Mbak Diah. Kalau kita belajar mungkin kita perlu jatuh, waktu jatuh mungkin kita sakit gitu, tapi ketika kita bangkit dari jatuh kita, itu membuat kita jadi jauh lebih kuat. Nah, di masa pandemi ini pasti banyak, nggak mungkin cuma 1-2 orang yang merasa lemah, tapi mungkin banyak orang yang merasa lemah, banyak orang yang merasa kecewa, banyak orang yang merasa nggak mampu berbuat apa-apa. Nah, tapi teman-teman harus belajar untuk membuka peluang, membuka pemikiran secara luas supaya teman-teman tahu bahwa di dalam dunia ini masih banyak kesempatan yang bisa kita peroleh, dan pastinya jangan putus asa dan kemudian jangan berhenti belajar atau untuk memperluas wawasannya teman-teman. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah join dengan sesi webinar kami di siang hari ini. Sebelum sesi closing, izinkan saya membacakan jadwal schedule kita untuk webinar besok di hari Selasa 25 Mei.
Nah, besok di jam 11 siang kita ada sesi webinar dengan tema Work with Purpose. Nah, kita akan diajarkan gimana nih bekerja itu punya tujuan. Jadi juga jangan cuma sekedar datang ke kantor, terus kemudian nggak tahu apa yang harus dikerjain, atau kemudian ngerjain hanya sekedar rutinitas, kemudian kita mulai berasa bosen gitu ya. Nah, apalagi teman-teman yang mungkin berasa nih nanti sekarang belum dapat kerja. Nah, mungkin nanti pas nanti dapat kerja, teman-teman juga udah dapat mentalnya untuk teman-teman bisa bekerja sesuai dengan tujuannya, punya tujuan. Jadi nggak cuma sekedar bekerja. Nah, besok di sesi yang jam 11 siang ini kita akan ditemani dengan Ibu Anita Kristiana. Nah, beliau ini adalah salah satu HR recruitment dari Tanoto Foundation. Oke, jadi stay tune. Nah, terus kemudian di jam 4 sorenya kita ada sesi dengan BNI Live dengan Pak Ferdian Nanda. Beliau ini adalah recruitment section of sales dari BNI Live-nya. Nah, temanya adalah belajar, berkarir, dan menggapai impian bersama BNI Live. Jadi yang kalau mau tahu lebih jauh, BNI Live lagi buka open opportunity apa aja sih? Atau kemudian teman-teman seringkali takut dengan kata-kata sales. Apakah memang semenyeramkan seperti itu kah sales? Sedangkan kita nggak pernah coba, kita nggak pernah terjun, kita nggak pernah tahu. Nah, coba deh besok datang juga, ikutin juga di webinar sesi jam 4 supaya bisa lebih kebuka lagi soal yang namanya sales dan apalagi sih peluangnya, dapat benefitnya apa aja. Nah, besok kita ada 2 sesi dengan Bu Anita Kristiana di jam 11 dan kemudian di jam 4 dengan BNI Live dengan Pak Ferdia Nanda. Baik teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Izinkan saya di sesi closing ini mengucapkan terima kasih buat setiap partners kami. Tentunya Virtual Mega Career Expo diselenggarakan oleh Garuda Organizer dengan sistem provide by sambilanku.id dan tentunya bisnis partner kami CKH Group dan juga CKH Entertainment. Tidak lupa juga untuk teman-teman kampus partners kami yaitu Universitas Paramadina, kemudian BEM STMIK Amik Bandung dan juga BEM Tantri Abeng University. Nah, buat teman-teman juga, ini adalah media partner yang mendukung kami, yaitu Loker Depok 24 jam, Loker _ DKI Jakarta, Human Capital _ Indonesia, HR Millennial Nusantara, Event Jakarta, Event Bandung, dan Event Surabaya, Loker Jakartaku, kemudian jobindo.com, dan tentunya Soul of Jakarta. Nah, terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali. Tentunya di besok hari di jam 11 dan jam 4 dengan saya Wina. Nah, buat sisa hari ini teman-teman tetap bisa nge-play loh di www.sambilanku.id/vmce. Nah, jadi jangan lupa dikunjungin websitenya ya, www.sambilanku.id/vmce. Teman-teman bisa langsung login, user ID dan passwordnya, kemudian bisa langsung cek lowongan pekerjaan yang dibuka. Nah, informasi terakhir adalah dari admin VMCI barusan juga ada chat, itu adalah link untuk e-sertifikat buat teman-teman yang member premium. Jadi teman-teman yang sudah tergabung sebagai member premiumnya Garuda Organizer, nah teman-teman bisa dapetin e-sertifikat dari mengikuti webinar kali ini. Jadi tinggal diklik saja linknya, kemudian masukin nama atau emailnya teman-teman sesuai dengan kolom yang harus diisi, dan nanti sertifikatnya sudah langsung terkirim. Ya, semangat! Teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu mengunjungi www.sambilanku.id/vmce. Nah, terus kemudian cari-cari lowongan pekerjaannya, bisa jadi open opportunity buat teman-teman. Nah, sudah ada chat juga dari Mbak Diah, semangat, jatuh itu belajar, berdiri setelah jatuh membuat kita lebih kuat. Jadi pastikan teman-teman jangan patah semangat, masih punya peluang, masih ada hal yang bisa kita coba, hal yang bisa kita pelajari. Baik, terima kasih teman-teman. Dari saya Wina selaku perwakilan dari Virtual Mega Career Expo, pamit undur diri dan happy lunch. Dan sampai ketemu di webinar kita besok di tanggal 25 Mei. Stay tune dengan cek IG kita, Instagram kita di @megacarierexpo. Bye-bye.